selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Video kali ini saya akan menganalisa bank-bank second laner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam PNBS, ketujuh BANK, dan kedelapan BEX. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,66% ke harga 750. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy, tapi hari ini tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM masih konsolidasi, tapi konsolidasinya aman. Yang penting dia nggak turun dari 740. Jadi ya tunggu momentumnya bagus, nanti ISG bagus juga akan rebound, apalagi ISG di atas 6.750. Itu potensi breakout 780 untuk BJTM. Memang naik turunnya nggak bisa tinggi, nggak bisa yang signifikan ya, paling 23-5% aja, habis itu dia turun lagi. Kalau dilihat MACD-nya mengarah ke bawah dan candlenya mengarah ke atas, yaitu namanya bullish divergence dan juga membentuk golden cross, dan hari ini koreksinya belum kecil, jadi besok juga masih sama. BJTM itu bergerak di range 740 sampai 760 tektokan aja. Kalau mau cari profit BJTM dalam seminggu, cari profit 1 sampai 1,5% sampai 2%, ya belinya di 745 sampai 740, antri aja sampai dapat ya, bisa seperti itu. Karena kalau beli di pertengahan seperti ini ya nanggung, buang waktu. Kalau Bapak Ibu beli di pertengahan 750 755 ya target profitnya 770 sampai 780, cut lossnya di bawah 740. Jadi seperti itu untuk BJTM. Ini bagi yang sabaran, kalau yang nggak sabaran yang nggak cocok, ini saham lambat gerak. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang hari ini malah ditutup terkoreksi 1,1% ke harga 1345. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR dia akan retest dulu 1345 sampai 1330 kemungkinan, dan yang penting BJBR nggak turun dari 1300. Ini ada pola symmetrical triangle, tinggal nunggu break dia minggu ini kah atau minggu depan. Dia break 1400 nih bagus, jadi ada peluang dia uptrend, dan kalau dia terkonfirmasi breakout 1500 itu baru dia strong uptrend dan membentuk pola cup and handle seperti ini BJBR. Jadi menarik kah ya? Yang sabaran menarik karena risknya kecil, rewardnya besar. Nih contohnya, kalau beli di 1345, cut lossnya paling sekitar 5%, TP-nya nih minim-minim ya 11%. Jadi risk rewardnya 1:2. Jadi seperti itu untuk BJBR. MACD-nya juga akan membentuk golden cross kalau besok rebound. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang hari ini ditutup di harga 1760, menguat tipis 0,85%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS sepertinya tetap akan bertahan ya. Hampir dia membentuk candle morning star. Sayangnya gagal melewati 1800 dan dia turun. Tapi kalau mau bagus ya, BRIS itu harus breakout dari 1900. Tapi titik aman pertama itu harusnya 1800 juga bagus ya, karena udah 2 minggu dia gagal melewati. Dan kalau benar ini koreksi ABC, dan harusnya ada pantulan dan potensi rebound ya. Kalau Bapak Ibu mau beli ya ini saatnya ya, tinggal cut loss kalau dia jebol 1700. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mulai melandai mengarah ke atas, membentuk golden cross, dan volume hari ini meningkat. Harusnya besok kalau market hijau rebound di atas 0,5% kenaikan ISG, rebound untuk BRIS. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang hari ini naiknya cukup signifikan 8,92% ke harga 1525. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy setelah hampir 10 hari dia dibawa turun terus ya. Tapi asing mulai akumulasi dari tanggal 30 Desember. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti gambaran saya analisa hari Minggu kemarin ya, kalau mau beli Agro itu coba di supportnya, buy on support 1400. Dia tadi menyentuh 1395. Jadi kalau ada yang antri di 1400 harusnya dapatkan
berarti udah bisa profit. Dan juga terlihat agro membentuk candle bullish engulfing. Candle hari ini menutup penuh candle hari sebelumnya, jadi ada peluang agro naik uji resisten 1600. Tapi disclaimer on, apakah dia bisa naik tinggi? Kemungkinan masih akan tertahan di 1600 dan dia bisa aja malah nanti konsolidasi di range harga 1400 sampai 1600. Jadi yang baru mau beli di harga sekarang itu udah nanggung, karena bisa aja besok candle merah dan dia tutupannya di bawah 1500. Nah, kalau Bapak Ibu nekat beli karena ada resisten dan sekarang jadi support minornya 1500, ya tinggal cut loss kalau misalnya tutupannya di bawah 1500. Bisa seperti itu, targetnya 1600 karena ini di area pertengahan. Cut loss dulu aja, nanti buyback di 1400. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss, mau average down, ya tinggal tunggu di 1400, tapi tetap pakai cut loss. Jebol 1400 berarti agro membentuk pola dead cat bone, mantul sebentar untuk melanjutkan penurunan. Karena ini udah 10 hari belum candle hijau, akhirnya dia candle hijau. Jadi seperti itu. Untuk agro, langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,73% ke harga 270. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal memang terlihat BBKP nggak membuat low baru, tapi ini rawan. Ya moga-moga dia bisa breakout minggu ini dan tutup di atas 280. Dan ini ada indikasi double bottom minor. Nah, jadi seperti ini. Karena dia nggak membuat low baru ya, konsolidasi dan supportnya itu 270, resistennya 280. Kalaupun yang mau coba beli, tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 270, nggak usah kasih toleransi ke berapa, pokoknya cut loss. Kalau Bapak Ibu siap di bawah sampai 250, 240, ya silahkan dikasih toleransi karena ini saham downtrend. Jadi cut loss saja. Ini kan terlihat kalau dia memang mau mempertahankan support, dia nggak turun. Jadi kalau sampai jebol besok support 270, berarti memang dia potensi turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Kalau mau menarik ya BBKP minggu ini di atas 280. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6. Ada PNBS yang hari ini melanjutkan penurunan. Kemarin rebound, hari ini turun. Terkoreksi 1,2% ke harga 82. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS kembali turun tapi masih konsolidasi di area support, masih bertahan supportnya 80. Jadi rawan kalau sampai jebol itu potensi turun lebih dalam karena dia mengakhiri masa konsolidasinya tapi mengakhirinya dengan jebol support. Ya, kalau mau bagus minggu ini dia harus break minimal 85 tutupannya, dan bagusnya lagi kalau minggu ini di atas 90, dan akan lebih bagus lagi ya kalau bisa minggu ini langsung breakout 100. Jadi dia harus naik sekitar 18% sampai 19%. Jadi seperti itu. Untuk PNBS rawan ya, tapi kalau yang baru mau beli karena belum punya ya risk rewardnya sudah menarik nih. Cut lossnya cuma di 7778, TP minimal di 85, 90 dan 100. Seperti itu untuk PNBS. Padahal MACD-nya sudah bagus ya, terus mengarah ke atas. Sayangnya dead cross lagi. Ya besok kalau mampu rebound atau 2 hari ke depan bagus tuh, MACD-nya akan kembali golden cross. Jadi seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham ke-7 ada BANK yang di hari ini ditutup menguat 0,43% ke harga 2330. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BANK ini sudah mulai menarik lagi karena dia udah di area support dan dia membentuk candle doji. Kalau mau belinya tinggal cut loss kalau ditutup di bawah 2300, bisa di 2260, 2250 atau 2240. Cut lossnya paling mentok 4 sampai 5%. Target profit ke 2500 karena itu area konsolidasinya. Memang ada resisten minor di 2400, tapi kalau saya lihat pergerakan BANK ini akan di area ini ya, kemungkinan kecil kalau sampai jebol. Tapi kalau jebol ya berarti lanjut downtrend, mending hindari dan jual dulu. Jadi seperti itu. Untuk BANK langsung saja ke saham terakhir. Ada BEX yang hari ini ditutup kembali terkoreksi 1,88% ke harga 52. Kalau dilihat transaksi asing
net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BEX ya dia mulai konsolidasi, tapi ini rawan untuk tidur ya, sangat beresiko. Kalau mau nekat beli di 52, cut loss di 50 ya boleh aja, karena harus cepat-cepat cut loss. Ya kalau mau tetap di hold dengan resiko bisa aja dibawa tidur. Kalau siap uangnya dibawa tidur nggak tahu berapa lama, ya boleh di hold di area support 50 karena itu sandarannya. Tapi kalau saya nggak mau karena ini sangat beresiko dan sahamnya juga downtrend. Nah seperti yang saya bilang ya, BEX ini akan lebih menarik kalau sudah breakout 55 dan konfirmasinya 70. Kalau dia break 70 itu akan up trend untuk BEX. Seperti itu untuk BEX. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.